malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon yang berkesempatan bergabung pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua IG Provinsi Maluku, Bapak Ketua IG Kota Ambon dan pengurusnya, dan Bapak Ibu yang malam ini hadir dalam kelas daring Ikatan Guru Indonesia Provinsi Maluku. Untuk sama-sama kita diskusi, kita berbagi kaitannya tentang bagaimana merancang pembelajaran daring dan penilaian dalam jaringan. Ya, malam hari ini materi kita akan disampaikan oleh Pak Suwardi, pengurus Ikatan Guru Indonesia Provinsi Maluku dari Kabupaten Maluku Tengah. Nanti akan diperkuat juga oleh Pak Larusdin, guru dari SD dengan 2 tahun pengurus di Ambon. Ya, Ibu, sebelum kita mulai mungkin ikuti dulu sedikit arahan dari Bapak Kepala Dinas Kota Ambon kaitannya tentang atau menyikapi hal terkait dengan belajar dan mengajar dari rumah, ya. Ya, dengan tidak membuang waktu, Pak Kadis, kami persilahkan, Pak. Bisa diaktifkan mic-nya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua IG Maluku, Ketua IG Kota Ambon, Pak Alfi sebagai mediator kegiatan ini, teman-teman guru sekalian. Malam ini, tadi sekitar jam 4 sore itu saya dikontak oleh Pak Alfi terkait dengan kegiatan seminar dalam jaringan ini. Nah, lalu malam ini kita bertemu untuk yang kedua kali, walaupun dalam momen kegiatan yang berbeda, tapi bagi saya kebiasaan-kebiasaan untuk mentransformasi pengetahuan, ide, gagasan, dan lain sebagainya itu penting. Penting kita lakukan di tengah-tengah kondisi situasi yang akhir-akhir ini sangat meresahkan kita terkait dengan mewabahnya virus corona ini. Nah, saya lihat kegiatan dalam jaringan ini bukan kegiatan asal-asal, teman-teman. Ini kegiatan penting yang perlu terus didukung, dan sesuai dengan laporan Pak Alfi itu ada sekitar 45 orang guru yang terlibat langsung dalam kegiatan seminar ini. Nah, menurut hemat saya, ini tentunya mengalami peningkatan dari 2 minggu yang lalu. Kita juga sempat telekonferensi, dan tentunya kegiatan kemarin itu merupakan langkah awal, dan untuk kedua kalinya ini sudah ditindaklanjuti, dan keterlibatan teman-teman guru yang begitu banyak, saya kira ini langkah positif. Dan tentunya kegiatan seminar dalam jaringan ini harus memberikan nilai positif bagi kita selaku guru, dan terutama kami di Dinas Pendidikan, untuk berhubungan langsung dengan kondisi-kondisi yang memang kadang-kadang juga kita tidak bisa perkirakan, yang menghambat kita untuk berketemu secara langsung. Nah, saya Iya, Rega. Baik, karena tadi soundnya kurang baik, saya ulangi ya. Nah, tentunya Dinas Pendidikan juga sangat berterima kasih bagi teman-teman IG yang hampir 2 pekan ini sudah terlibat secara langsung membantu kegiatan-kegiatan pembelajaran, baik itu yang dilakukan secara manual oleh guru maupun lewat daring.
Nah, malam ini kita melakukan tatap muka lewat daring dengan tema yaitu seminar ya. Nah, tentunya ini memberikan dampak positif bagi sekolah maupun dinas pendidikan yang teman-teman dari IGI juga sudah banyak membantu sehingga kondisi-kondisi yang dikhawatirkan bahwa anak-anak itu tidak bisa belajar, tapi kenyataannya mereka bisa belajar. Dan di beberapa sekolah saya melihat mengalami perkembangan yang luar biasa karena secara individu kepala sekolah punya inisiatif yang luar biasa sehingga bisa mengarahkan anak-anak untuk belajar lewat daring. Nah, kondisi kita saat ini kan tentunya kita pahami bersama bahwa kita tidak bisa melakukan tatap muka secara langsung atau face to face. Nah, oleh karena itu lewat kegiatan daring ini sebenarnya ini sangat menguntungkan sekali, bukan saja dilakukan oleh dinas pendidikan, tapi secara menyeluruh itu dilakukan oleh pemerintah kota. Pak Wali Kota dalam beberapa rapat terakhir juga berikan dampak positif bagi sekolah-sekolah yang ingin menumbuh kembangkan proses-proses pembelajaran dalam jaringan ini. Nah, oleh karena itu selaku kepala dinas saya tentunya sangat berterima kasih bagi teman-teman IGI karena di saat situasi seperti ini kita tidak mengalami kevakuman. Artinya walaupun semakin gencarnya isu-isu yang berkaitan dengan wabah corona ini, tapi kita tetap masih dalam koordinasi, anak-anak juga bisa belajar dan tentunya ini memberikan dampak positif sekali dan arahnya sudah pasti bisa kita tebak, yaitu mengarah pada kebijakan Bapak Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. Hampir semua aspek untuk beberapa pekan terakhir ini, semua rapat-rapat koordinasi maupun koordinasi-koordinasi lainnya itu dilakukan lewat daring. Nah, tentunya lewat kesempatan malam ini saya berharap jumlah guru-guru yang 45 orang ini mungkin akan terus diperbanyak lagi dengan media yang cukup terbatas. Tapi saya yakin teman-teman dari IGI juga punya sumber daya yang bagus sehingga apapun yang kita alami saat ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan proses pembelajaran anak-anak di rumah ini, sejauh ini tidak kedengar Pak, tidak kedengaran suaranya Pak. Sudah. Nah itu berarti. Ya. Tentunya lewat kegiatan malam ini, saya berharap teman-teman juga punya ide, punya gagasan-gagasan yang inovatif, lalu bisa juga mengajak teman-teman yang lain untuk masuk di dalam jaringan belajar yang dikelola oleh teman-teman kita yang dari IGI ini. Nah, besar harapan tentunya acara seminar ini harus punya nilai plus, tidak hanya selesai seminar lalu selesai, tapi harus ada muatan-muatan yang perlu ditindaklanjuti, terutama dengan dinas pendidikan. Saya ucapkan terima kasih bagi Ketua IGI Provinsi, kemudian Ketua IGI Kota Ambon yang hampir 2 tahun terakhir ini juga punya kontribusi yang cukup besar bagi dinas pendidikan dengan beberapa kegiatan pelatihan IT yang sudah dilaksanakan, dan ini tentunya punya nilai yang sangat besar bagi pengembangan pendidikan di Kota Ambon, terutama yang berkaitan dengan pembiasaan melakukan proses pembelajaran lewat IT. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran
teman-teman IGI, kemudian teman-teman guru sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kadis atas arahan untuk membuka kegiatan daring kita malam ini. Ya, Bapak Ibu, kita ke sesi berikutnya ya. Penyampaian materi pengenalan aplikasi tentang aplikasi daring selain Zoom. Malam ini akan disampaikan oleh Pak Hardi, ya Pak Suwardi dari Kabupaten Maluku Tengah tentang pemanfaatan aplikasi Webex yang sering dipakai oleh Kementerian Pendidikan. Ya. Nah, untuk tidak membuang waktu, selama proses penyampaian materi, mohon izin semua mic tetap saya matikan kecuali host dan presenter. Untuk tertibnya jalan seminar malam ini, saya persilahkan Pak Hardi. Halo Pak Suwardi. Silakan Pak Hardi. Ya, halo Pak Alfi. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam rekan-rekan guru sekalian. Waalaikumsalam. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kota Ambon, Pak Fani Salatalohi, Bapak Ketua IGI Provinsi Maluku, Pak Ode, dan rekan-rekan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya. Ya, pada malam hari ini sebelum saya kenalkan, sebenarnya sudah terkenal. Ya. Saya memperkenalkan diri dulu, ya, nama saya Suwardi. Asal Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Lebih dekat dengan Kota Ambon sebenarnya. Ya, pada malam hari ini supaya jangan membuang waktu, mungkin saya tampilkan share screen-nya. Ya, oke, Bapak Ibu mungkin sudah bisa kelihatan ya. Sudah kelihatan ya Pak Alfi? Ya, sudah Pak. Iya, oke. Mungkin pada malam hari ini teman-teman guru sekalian, yang telah disampaikan oleh Pak Alfi tadi, selain aplikasi video conference atau tatap muka ya, ada satu aplikasi lagi yang biasa dipergunakan oleh Kementerian Pendidikan. Dalam hal ini perkumpulan Kementerian Pendidikan se-Asia Tenggara, yaitu namanya Webex. Ya, mungkin karena pada 3 tahun yang lalu sepertinya Webex ini dia masih berbayar, dan sekarang sudah ada yang versi free-nya ya. Jadi untuk meeting kita bisa proses belajar mengajar dengan siswa juga menggunakan Webex yang free. Begitu juga seperti selingan pada malam hari ini yang kita sering gunakan dengan Zoom. Ya, mungkin besok-besoknya untuk Kota Ambon setelah ini kita akan membuat aplikasi sendiri ya. Mungkin guru-guru juga harus bisa diterapkan. Dan pada malam hari ini saya minta kalau ada teman-teman guru yang menggunakan 2 aplikasi, contohnya satu Android dan satu komputer, boleh langsung mempraktekannya. Sebenarnya aplikasi ini sangat mudah sekali, Bapak Ibu ya. Namun menunggu kesabaran yang lebih ekstra gitu aja. Ya, yang pertama, ini saya beri judul tutorial sederhana saja, ya, namanya TOSER, singkatan sendiri. Ya, yang pertama Bapak Ibu mungkin bisa membuka aplikasi melalui Google Chrome. Ya, tinggal kita mengetik nama Webex-nya. Yang kedua, Bapak Ibu bisa mengklik Free Webex Meeting for free. Ya, saya ulang sekali lagi dari awal. Ya, buka aplikasi Google Chrome. Di situ tadi sudah ada tampilannya, ada Free Webex Meeting for free. Ya, jadi itu Bapak Ibu yang saya lingkari itu adalah proses-prosesnya.
setelah kita klik Three Webex Meeting for free, berikutnya silahkan Bapak Ibu mengisikan alamat email yang aktif. Ya, isikan alamat email Bapak Ibu yang aktif. Ya, ini saya berikan contoh menggunakan email saya yang sudah terdaftar di Webex Bapak Ibu. Yang selanjutnya, setelah kita mengisikan email, kita klik sign up. Ya, kita klik sign up yang ada lingkaran sebelah kanan, Bapak Ibu. Nah, setelah kita klik sign up ini masih memerlukan proses, Bapak Ibu ya. Jadi kita menunggu 1 kali 24 jam. Keluar ini bagaimana nih? Ya. Jadi setelah kita klik sign up, kita menunggu 1 kali 24 jam, nanti ada konfirmasi dari pihak Webex. Ya Bapak Ibu, berarti kita harus yang tadi yang saya bilang lebih awal tadi, kita harus menggunakan kesabaran ekstra yang tadi. Ya, ya kita lanjut setelah kita menunggu 24 jam hasilnya nanti. Ya, kita pertama masuk kembali ke akun email Bapak Ibu ya. Kita punya akun email kan? Nah, biasanya kalau saya menggunakan Gmail-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kita menggunakan Gmail, kita buka kalau sudah ada jawaban dari Webex, ya Bapak Ibu. Yang pertama jawabannya adalah important. Itu adalah salah satu jawaban dari Webex, kita buka importantnya Bapak Ibu. Ya, setelah itu kita buka, nanti akan kita masuk ke Cisco Webex. Nah, di sini dari Webex mengucapkan selamat datang ke Webex Meeting atau Webex Meeting ya. Kalau kita sudah membuka email ya pada Cisco Webex Meeting-nya tadi, kita geser kursor ke bawah lagi untuk kreasi password, Bapak Ibu. Ya, klik kreasi password. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang yang sedang mempraktekkan, ya mungkin ada masih tertunda karena memang belum terkonfirmasi oleh Webex menggunakan email kiriman dari Webex. Nah, jadi kita kreasi password. Setelah itu klik sign in, ya ada di sebelah kanan atas ada klik sign in. Oke, pilih sign in dengan Google Bapak Ibu ya. Ya, ini seperti gambarnya. Ya. Kenapa tidak menggunakan yang ada kode Webex-nya? Pasti ada pertanyaan demikian kan Bapak Ibu? Nah, yang ada kode Webex-nya ini untuk sementara sebelum kita sign in menggunakan Google, itu dia masih terblokir. Kita masih menjadi ya, halo. Pak Al, masih dengar, Pak? Ya. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan masih mendengar suara saya. Ya, lanjut Pak, masih dengar. Iya. Jadi, setelah kita klik sign in, kita harus menggunakan akun Google ya, akun Google kembali yang sudah kita daftarkan tadi. Nah, kenapa alasannya kita tidak menggunakan Webex? Karena kita punya akun ya, nanti akan dibuatkan password yang baru. Jadi tidak menggunakan password Gmail yang kita isi dari awal. Oke, setelah klik akun Google-nya Bapak Ibu. Ya. Nah, pilih akun Google yang tadi. Nah, ini karena saya menggunakan akun Google 2 ya, jadi ada satu menggunakan Hardi Ambon, satu Hardi Sanjaya. Tapi dalam tutorial ini saya menggunakan yang Hardi Sanjaya untuk kita akses ke Webex-nya. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang menggunakan 3 sampai 4 akun tidak apa-apa, tapi harus tetap fokus ke dalam satu akun. Jadi pilih akunnya. Jadi saya pilih yang Hardi ya, yang Hardi Sanjaya. Nah, setelah itu Bapak Ibu silahkan mengklik continue. Ya, ada perintah continue di situ. Jangan di cancel, nanti kalau di cancel kita kembali lagi.
Nah, kita klik continue. Oke. Setelah continue, di situ ada perintah login to for account. Ya. Nah, ini kita punya user ya, kita punya username. Klik email yang kita masukkan. Setelah itu sementara menggunakan email ya, sementara kita menggunakan password email yang aktif atau password email yang kita masukkan. Selanjutnya kita tinggal login ya Bapak Ibu. Ya, kita login. Nah, ini ada beberapa pengertiannya Bapak Ibu. Jadi forgot username or password ya. Yang pertama, yang kedua masukkan email Bapak Ibu. Yang ketiga, silahkan isi chat yang ada, dan yang keempat silahkan submit. Oke, yang selanjutnya klik OK, masih dalam layar yang sama Bapak Ibu. Setelah kita submit tadi akan muncul OK, maka kita diminta untuk mengklik OK. Yang berikutnya Bapak Ibu, nah tadi proses untuk pembuatan password baru ya Bapak Ibu. Yang berikutnya, jadi nanti dari pihak Webex kalau tidak salah ya, kurang lebih ada 3 kali pengiriman Gmail. Ya, ini sudah masuk ke dalam pengiriman yang kedua Bapak Ibu. Tadi yang pengiriman pertama, ini yang kedua, buka email kembali. Nah, yang berikut, jika ada masukan Gmail, yang pertama tadi kan important Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi important, terus yang kedua ini ada your Webex account informasi ya, atau request informasi. Silahkan diklik juga seperti persyaratan yang pertama ya. Setelah Bapak Ibu bisa membuka Gmail yang dikirim oleh Webex, nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu klik link yang dibagikan oleh Webex ya, Bapak Ibu klik link yang dibagikan oleh Webex. Yang selanjutnya, nah ini untuk perbaikan password ini Bapak Ibu. Jadi silahkan masukkan password yang baru, habis itu konfirmasi password. Yang berikutnya, ya, setelah Bapak Ibu memperbaiki password tadi yang baru dan mengkonfirmasinya, lalu silakan Bapak Ibu login. Ya. Jadi yang pertama, di situ dimintakan juga kita harus memasukkan Gmail ya, Gmail kita yang untuk akun Webex. Yang kedua, memasukkan password yang baru. Yang ketiga, kita diminta untuk login. Yang selanjutnya Bapak Guru, ya Bapak Ibu Guru sekalian, jika kita sudah login, ini adalah perintah. Kalau menurut saya supaya lebih mudah, ya kita save, ya kita save permintaan ini. Jadi save password, di situ ada username, ada password, kita save. Supaya suatu saat kalau kita ingin masuk ke Webex lagi, tinggal kita ketik Webex saja, sudah langsung terkoneksi dengan sendirinya. Nah, Bapak Ibu ya, sebenarnya mudah. Mungkin ada masih saling bertanya-tanya. Ini baru tahap kedua Bapak Ibu. Supaya ya jangan sampai kita terlewatkan waktunya yang diberikan oleh Pak Alfi, katanya kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Langsung saja. Bisa langsung ya Pak Alfi ya? Ya, silakan Pak. Iya. Oke.
setelah kita punya akun Webex sudah jadi Bapak Ibu ya. Ini ada start e-meeting dan ada schedule. Nah, mungkin dua-duanya ini juga Bapak Ibu sudah pernah laksanakan di aplikasi Zoom. Start e-meeting ini untuk apa dan schedule-nya ini untuk apa? Pasti Bapak Ibu juga sudah tahu. Ini sama persis dengan yang ada di Zoom ya. Kalau seandainya start e-meeting ya Bapak Ibu, itu kita langsung masuk ke aplikasi Webex ya. Kita tidak menggunakan password yang baru atau password yang kita buat, tapi kalau kita masuk menggunakan schedule berarti kita harus buat jadwalnya dulu. Ya, schedule ini sama dengan jadwal Bapak Ibu. Oke, prosesnya seperti ini. Ya, cara membuat schedule. Oke. Sama ya, klik schedule Bapak Ibu. Yang pertama, kita tentukan topiknya dulu, judulnya. Contohnya latihan Vicon atau latihan belajar Webex. Lah, terserah Bapak Ibu lah, contohnya seperti apa. Mungkin kalau dalam proses belajar mengajar ada pembelajaran IPA tentang tumbuhan, ya, atau tentang organ-organ manusia. Nah, yang pertama kita tentukan mapping topiknya, dan yang kedua ini juga sama dengan di Zoom Bapak Ibu ya. Passwordnya tinggal ketik kita di. Terserah Bapak Ibu mau menggunakan yang setiap hari kita gunakan 1, 2, 3, 4, 5 atau akan kita rubah menggunakan kita punya nama, atau terserah lah ya. Pokoknya dibuat enjoy aja untuk Bapak Ibu untuk pembuatan passwordnya ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, nah, nanti kita akan diminta pada poin yang ketiga ini ya, ini ada date and time. Ini tadi yang beta baru bikin ya Bapak Ibu ya, 3 April ya, tadi 3 April kita baru aktifkan ke akun yang tadi yang menggunakan nama Ferdi Sanjaya tadi ya. Klik pada tanda anak panah yang ada di angka 3 itu Bapak Ibu untuk membuat schedule atau jadwal. Jadi proses ini tampilan layarnya akan seperti itu Bapak Ibu ya. Contohnya pada tanggal 4 besok ya, jam 8.00 malam ya. Lama waktu adalah setelah Bapak Ibu memproses yang ketiganya ini, silahkan Bapak Ibu down ya, klik di down ini yang checklist pada checklistan ketiga yang pada lingkaran. Nah, setelah di down kita geser kembali kursor ke arah bawah, nanti akan muncul cancel dan, tapi karena kita akan membuat jadwal atau kita akan membuat schedule ya Pak, kita klik schedule ya. Jadi schedule-nya ini harus diklik. Nah, nanti tampilannya akan seperti apa Ibu. Ini saya sudah buat jadwal 2 ya. 1 latihan Vicon, 1 latihan membuat tutorial Webex. Nah, bagaimana caranya? Mungkin sama dengan Zoom. Setelah muncul jadwal seperti ini, jika tepat waktu yang ditentukan sudah hampir ya, sudah hampir jalan waktu yang kita tentukan, berarti kita tinggal mengklik start Bapak Ibu ya. Nah, ini ada start. Nah, kita klik startnya. Yang berikut, jika Bapak Ibu ingin langsung start ya, di sini ada start meeting. Kalau Bapak Ibu ingin membagikan seperti apa yang sudah Bapak Ibu ya. Nah, sebelum Bapak Ibu mungkin start meeting ya, kalau ingin membuat flyer contohnya ya seperti yang dibuat Pak Alfi, setiap kita pertemuan harus dibagikan ke siswa. Nah, ini ada meeting linknya, kita bagikan langsung meeting linknya atau kita rubah namanya menggunakan aplikasi yang seperti Pak Alfi buat. Setelah itu kita juga bisa membagikan meeting room ya, meeting numbernya. Nah, yang kedua kita bagi passwordnya yang tadi yang saya jelaskan dari yang poin kedua tadi, untuk merubah password ini sudah saya rubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, di bawahnya ini ada first key, Bapak Ibu. Ya, ada first key yang tidak saya blok, ya, yang tidak berwarna biru ini. Jadi ini adalah kunci untuk Bapak Ibu sendiri yang memegangnya. Tidak boleh dibagikan first key-nya ini. Fungsinya untuk apa? Ini fungsinya adalah untuk kalau Bapak Ibu jadi host seperti Pak Alfi bisa mengunmute semua peserta yang ada di dalam. Tapi kalau Bapak Ibu bagikan ya first key-nya ini, nanti peserta yang lain juga bisa mengunmute Bapak Ibu begitu. Nah, ini Bapak Ibu. Tinggal kita pilih ya. Dari schedule yang tadi dan apa yang kita buat, tinggal kita pilih waktunya. Contohnya ini ada latihan Vicon yang selama 3 jam. Ya, habis itu ada latihan membuat tutorial yang selama 2 jam. Selanjutnya kita klik start. Ya, Bapak Ibu. Oke. Jika ada muncul tulisan seperti ini Bapak Ibu, jadi ini dimintakan start Cisco Webex meeting. Jadi di atas yang saya lingkari ini ya, itu adalah untuk membuka ya Open Cisco Webex meeting. Jadi supaya terbuka menggunakan desktop atau Android yang Bapak Ibu punya ya, yang Bapak Ibu pegang untuk mengajar nanti siswa di kelas daring. Nah, setelah kita klik Open Cisco Webex meeting, Bapak Ibu, tampilannya akan seperti ini mungkin. Ya, pertama Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Ya, ini sudah oke. Nah, selanjutnya tinggal Bapak Ibu klik start meeting-nya. Ya, klik start meeting. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu klik start meeting juga, kalau ada partisipan, ya ada partisipan yang hadir sudah tertera nama-namanya. Ya, karena ini saya membuat tutorial saja ya untuk saya sendiri, jadi namanya juga di sini cuma saya sendiri yang hadir. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin cukup sampai di situ Bapak Ibu ya. Oke Pak Alfi, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau bertukar pikiran atau yang lain juga bisa menambahkan apa yang telah saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada salah dikata jangan dimasukin di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Hardi atas penyampaian materinya pada malam ini tentang tutorial sederhana dalam pembuatan media pembelajaran Webex Meeting for Free ya dalam rangka mencegah COVID-19 dari rumah. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Hardi sudah menyempatkan memberikan materi yang sangat luar biasa malam ini. Ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman? Silakan acungkan tangan supaya diaktifkan ya mic-nya. Oke, Ibu Uce ya. Ya, silakan Ibu Uce. Silakan bertanya. Terima kasih Pak Hardi. Saya mau tanya tentang aplikasi. Iya, boleh Bu. Oke. Apakah aplikasi ini gratis ya? Iya, gratis. Yang ini versi gratisnya. Versi gratis. Apakah dia sama seperti Zoom? Berapa banyak yang bisa dipakai untuk proses pembelajaran misalnya? Kalau di Zoom itu kan 45 menit. Iya. Di Webex itu kira-kira sama ataukah lebih gitu? Saja, terima kasih. Ya, mungkin langsung saja Ibu Fit ya. Langsung saja Pak Hardi, silakan. Ibu langsung. Eva ya tadi yang tanya. Ibu Uce Komas. Oh, Ibu Uce, Ibu Tabita. Iya, Tabita. Ya. Ya oke, Ibu Uce gini. Nah, tadi kan sebenarnya yang dari belakang tadi waktu tampilannya saya sudah bilang ya, maksudnya sudah katakan bahwa kalau yang saya start yang latihan Vicon-nya ya itu kan jaraknya sudah ada Ibu. Dari jam 8 sampai jam 11 berarti kan 3 jam. Iya kan? Nah, berarti kan 3 jam. Terus pada latihan yang kedua yang saya buat tutorialnya tadi itu hanya cukup 2 jam. Jadi yang free ini dia tidak dibatasi waktu. Bapak Ibu. Jadi itu kelebihannya ya, kelebihannya Webex.
Tapi nanti ada kelemahannya nanti Pak Alfi mungkin bisa menambahkan ya, karena memang kita sudah uji coba beberapa hari yang lalu, apakah bisa selama itu atau tidak. Nah, begitu juga dengan Zoom ya. Kalau yang pro juga kan bayarnya seperti Pak Alfi kemarin per tahun atau per bulan ya, yang 2 juta lebih itu. Nah, begini kalau untuk Webex pun juga demikian Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin memiliki yang pro, harganya juga tidak semurah seperti Zoom Bapak Ibu. Harganya juga kalau tidak salah sekitar 14 sampai 16 juta begitu. Nah, makanya kenapa? Karena ini juga saya tidak tahu untuk yang versi free-nya ini ya, untuk yang versi free-nya ini dia diterbitkan sejak kapan, saya juga belum pernah lihat karena saya juga belajar dari teman yang lain setelah dibagikan tutorial lewat YouTube-nya ya. Saya belajar mandiri di situ. Nah, setelah saya pergunakan dengan siswa-siswa saya, ternyata efeknya sangat bagus sekali. Karena memang tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi jeda bahwa setiap 40 menit kita harus mati dan kita connect kembali. Kan demikian Bapak Ibu ya. Untuk Ibu siapa Ibu Tabita ya? Tabita Komas. Iya, Ibu Komas. Oke, mungkin begitu ya Ibu ya. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, nanti dilanjut mungkin ada kelemahannya tadi ya yang belum dijelaskan oleh masih ada lagi Ibu Lina. Oke, Ibu Lina Talaut. Nanti diaktifkan mic-nya. Silakan Ibu Lina. Belum aktif mic-nya. Talaut. Ya. Ya, selamat malam Pak Alfi. Selamat malam Ibu. Selamat malam Bu Fit, Pak Alfi. Ya, malam. Ya, semua teman-teman, salam baku dapat di malam ini. Ya, tadi penjelasan Pak Hardi tentang langkah-langkah pembuatan Webex memang cukup bagus juga, tapi bagi kita yang pemula mungkin terlihat kompleks ketimbang dengan menggunakan Zoom. Zoom ketika kita belajar 1-2 kali, lebih cepat kita tahu untuk menggunakannya dalam pembelajaran atau daring ini. Nah, pertanyaan saya, partisipan untuk Webex ini berapa? Dia punya limit partisipannya berapa? Biasanya gitu. Berapa? Kemudian kalau pengalaman Pak Hardi sendiri, penggunaan Webex dan Zoom, mana yang lebih efektif dalam penggunaannya? Sehingga kita memang mungkin lebih sederhana menggunakan yang mana seperti Pak Hadis tidak bersih dalam penggunaannya buat juga saya mungkin pertanyaan yang sangat sederhana. Oke, langsung aja Pak Hardi, silakan dijawab pertanyaan Ibu Talaut. Oke, Ibu Lina. Ya, mungkin pertanyaan Ibu Lina ya bisa saya jawab secara ringkas saja. Dia sama seperti Zoom, Ibu, ya. Dia hampir sama seperti Zoom, dia juga bisa sampai ini juga 68 kan 60 partisipan kan. Di Webex juga bisa, Ibu. Bisa kita tentukan sendiri bahkan, ya. Kalau seandainya kita punya kelas seperti ini sekitar 68, di situ kita membuat pembatasan 100 partisipan contohnya. Kita bisa, atau kalau memang kita tidak membatasi, kita bisa mencekis ada kode checklistnya di situ untuk mengatur partisipan, jadi tidak terbatas. Nah, yang Ibu tanyakan berikutnya, bagaimana atau apa yang selama ini saya pergunakan dalam hal Webex dan Zoom ya, perbedaannya begitu. Mungkin maksudnya perbedaan. Sebenarnya kalau untuk Webex ya Bapak Ibu, itu kalau yang pro itu dia suaranya lebih jernih daripada Zoom. Dia tidak ada bunyi-bunyi ini. Tapi kalau yang free kemarin pernah dicoba dengan Pak Alfi juga, itu memang ada sedikit gangguan free ya Bapak Ibu. Dan memang kalau ada perintah katanya ada indikasi bahwa Webex gratisnya ini 1 sampai 14 hari ya, mungkin itu saya belum coba, tapi sepertinya kalau yang punya saya yang biasa saya pergunakan itu sudah lebih dari 14 hari Bapak Ibu. Nah, seperti dulu waktu Zoom yang pertama dikenalkan itu kan, nah Zoom yang dikenalkan pertama itu dulu kan waktu free-nya, yang free itu kan cuma dibatasi sekitar 45 sampai 60 menit. Tapi ternyata setelah yang penting Bapak Ibu mau mengotak-atik aplikasi itu,
ya kita penasaran contohnya, ya ini kok kenapa bisa seperti ini? Apakah waktunya kita bisa rubah atau kita bisa tambah, kan? Nah ternyata Zoom pada waktu tahun 2016 atau awal 2017 bisa Bapak Ibu. Tidak hanya 45 sampai 60 menit, ternyata bisa sampai 2 dan 3 jam. Nah itu kan penemuan-penemuan Bapak Ibu yang memang perlu dibagikan ke teman-teman yang lain juga begitu. Ya mungkin begitu Ibu Lina ya. Ya, baik, terima kasih ya Ibu Lina. Nanti kalau bisa memang baiknya diberikan yang tadi materinya dikirim saja untuk kita semua ya. Ya. Mungkin kita perlahan teman-teman yang lain yang belum menggunakan Webex bisa mengikuti mulai dari yang pertama, mulai dari awal sampai akhir begitu Pak Hardi. Mungkin baiknya dikirim saja penjelasan yang saja. Iya, kalau bisa pun juga Ibu Fit ini kan sepertinya sudah direkam juga kan. Nanti tinggal kita lihat dari tutorial saja. Iya, betul. Tadi kan saya menyampaikannya tadi kan satu persatu ya, lebih mudah sepertinya yang saya menyampaikan daripada itu sudah berurutan secara rinci begitu. Ya, benar sekali. Terima kasih. Dalam penggunaan Webex juga saya sudah pernah menggunakan. Boleh nanti teman-teman mencoba juga. Sama saja sih seperti Zoom kalau menurut saya. Ada lagi yang lain, Ibu Eva, Ibu Indah, Pak Ipin. Masih ada waktu untuk mau bertanya. Halo. Sebelum Bu Fit. Ya, mungkin Pak Alfi mau menambahkan. Ya, Pak Alfi, silakan Pak Alfi. Silakan Pak Ketua yang baru terlihat, Pak Ketua IG Kota Ambon. Yang punya rumah dulu. Ya, yang punya rumah dulu ya, Pak Yadi. Saya persilakan. Silakan Pak Yadi. Terima kasih Bapak Ibu. Salut sekali teman-teman, semangatnya luar biasa, tidak pernah lelah. Tiap malam menemani teman-teman guru untuk pengembangan, dan malam ini materinya luar biasa yang dikembangkan oleh Kemendikbud sekarang, yaitu Webex ini sebenarnya. Dan memang kelemahannya dia berbayar, bahan bayarnya agak mahal ketimbang daripada Zoom. Namun kalau dilihat kompleksitas daripada aplikasi dan manfaatnya, Webex lebih daripada Zoom sebenarnya. Karena di Zoom kalau seandainya kita bergabung, kita bisa share screen langsung dari kita punya jaringan langsung, dapat laptop kita. Tapi kalau di Webex, kecuali dikasih kesempatan untuk jadi pemateri baru bisa share screen. Yang lain tidak bisa begitu. Makanya diatur lebih detail daripada Zoom. Mudah-mudahan yang tutorial tadi yang disampaikan oleh Pak Hardi itu bisa dibagikan ke teman-teman, sekaligus ada video tadi yang rekaman hasil pemateri tadi itu juga akan dibagikan nanti oleh Pak Ketua Wilayah atau sama Pak Alfi yang menangani video konferensi malam ini. Dan mudah-mudahan kita pelan-pelan Bapak Ibu, tidak usah berpikir yang sulit. Karena kalau kita berpikir itu sulit, maka akan jadi sulit. Sesuatu itu pikirkan mudah saja. Gitu. Karena saya lihat langkah tadi cukup sederhana sebenarnya. Cuman mungkin step by step-nya agak lebih banyak ketimbang Zoom. Tapi yakinlah bahwa ini sebuah kemajuan yang luar biasa. Dengan hadirnya materi ini membuka pengetahuan kita bahwa bukan saja Zoom, tapi ada aplikasi lain yang lebih kompleks, lebih bagus, untuk bisa dikembangkan dalam pembelajaran. Dan setahu saya untuk free itu biasanya terhitung 1 bulan biasanya. Ya setahu saya ya, 1 bulan, terus bisa dibikin lagi tapi menggunakan email yang lain. Saya bisa menggunakan email yang sama. Itu setahu saya ya. Kalau untuk partisipan cukup banyak, bisa berpartisipasi banyak sekali. Dan untuk suaranya memang tergantung jaringan sebenarnya. Bukan masalah free dan berbayar. Kalau jaringannya bagus, maka suaranya juga bagus. Nah, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan begini bisa lebih bermanfaat lagi bagi teman-teman guru. Malam ini luar biasa karena jumlah partisipan cukup banyak sekali. Ini menandakan bahwa atensi kita untuk mengembangkan diri luar biasa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Pak Yadi, terima kasih banyak. Ibu Fit, kita layani yang raise hand dulu. Silakan. Ibu Sri ya, saya aktifkan mic Ibu Sri Jufri. Ini Ibu ada Sri. ya Ibu Sri Jufri, oke, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih Pak Hardi dan Igi atas kesempatan yang diberikan. Jujur penasaran sama ini Webex. Saya pernah coba, tapi suara nggak kelihatan gambar dan gresek-gresek gitu. Kiranya mungkin bukan hanya materi yang diberikan, tapi mungkin bisa memberikan satu kesempatan atau waktu kita mencoba untuk mengaplikasikan penggunaan Webex untuk pembelajaran mungkin gitu. Mas hanya masukan saja Pak, maksudnya meminta begitu. Itu aja. Terima kasih. Ya mungkin Talfi bisa menjawabnya, Pak Alfi sama Pak Ketua Igi Kota Ambon mungkin. Atau Pak Ketua IGSBB? Pak Igi. Silakan. Pak Yadi. Pertanyaannya gimana tadi? Meminta kalau bisa kita harus menggunakan aplikasi Webex juga sekali-kali. Ya, daring yang kita lakukan ini kemarin malam itu berakhir di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual dengan Zoom ya. Jadi kita akan memperkenalkan ke Bapak Ibu berbagai aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran daring. Jadi bukan harus memaksa bahwa tinggalkan Zoom kembali ke Webex, bukan. Silahkan melihat filter. Suatu saat juga Bapak Ibu diperhadapkan dalam meeting dengan Webex, ya Bapak Ibu tidak ketinggalan lagi. Buku saya pernah dilatih atau karena semakin banyak wawasan kita akan memahami tentang perkembangan teknologi. Saya pikir begitu ya. Nanti panduannya akan dikirim di deskripsi video ya di Digital TV IG Maluku. Di deskripsi akan kami bagikan link materi Pak Suhardin tadi. Karena jika kita bagi di sini mungkin hanya sebagian yang sempat mengopi. Jika kelas ini kita tutup maka linknya tidak dapat diambil lagi. Untuk jelasnya nanti bisa ikut di Facebook kami. Pertemuan malam ini sedang direkam dan live di Digital TV IG Maluku. Itu ya Ibu Sri ya. Iya Pak. Terima kasih. Ya Ibu Fit. Pak Iwan lagi. Pak Iwan Talib, silakan Pak Iwan. Selamat malam semuanya. Malam, Mbak. Saya bergabung ini kebetulan menerima Pak Hardi punya materi sudah agak terlambat. Jadi mungkin saya ingin bertanya sedikit Pak Hardi tentang materi Webex. Kalau di Webex, setahu saya itu kan Webex baru kali ini kita kedengaran kalau Webex itu ada geraknya apa materinya gitu. Lalu dapat juga supaya kita bisa mempelajari dari materi yang diberikan, minimal tutorialnya dibagikan gitu. Dan kebetulan saya lagi juga ada rekam screen-nya Pak, tapi sudah terlambat, jadi tidak dapat menerima materi yang tadi Bapak berikan. Yang kedua Pak, yang ingin saya mau tanyakan, gimana sih saya menggunakan Zoom ini untuk memberikan materi kepada anak-anak kepada para siswa saya, tapi cuma hanya waktunya 45 menit. Jadi di saat memberikan materi ada tanya jawab, kita terlambat, kita terputus. Mungkin ada solusi, mungkin adakah yang selain saya mau yang pilih, tapi waktunya adakah yang waktunya lebih dari 45 menit Pak? Ya. Pak. Ya, oke Pak Iwan. Mungkin saya yang akan menanggapi Pak ya. Lanjut Pak ya. Ya gini Pak Iwan. Untuk Webex sendiri ini juga karena ulah usil saya sendiri ya ingin mengotak-atik. Ya sebenarnya Pak Alfi mudah-mudahan minggu-minggu berikutnya ya ada teman-teman
baru aplikasi tentang pembelajaran daring ya bisa kita mengaplikasikannya dari rumah kepada siswa-siswa, dan mudah-mudahan juga orang tuanya menunjang supaya diberikan fasilitas seperti Android lah ya. Nah, Webex ini ya, jadi Pak Iwan, saya juga diarahkan begitu ya, diarahkan untuk mempelajarinya supaya bagaimana kita menggunakan ya, atau kita menemukan hal-hal yang baru di dalam Webex ini. Dan saya juga tadi sudah sampaikan dari awal bahwa yang versi free-nya ini juga saya tidak tahu ya munculnya dari kapan begitu. Setelah teman yang ada di Jawa merekomendasikan supaya untuk membuka pembelajaran daring ini menggunakan Webex, maka saya pelajari di situ. Ini juga sebenarnya PR bagi Bapak Ibu. Ada masih banyak sebenarnya yang perlu saya sampaikan. Cara men-share screen-nya seperti apa, nanti cara siswa bertanya-nya seperti apa. Itu semua sudah ada di dalam aplikasi Webex itu. Ya, jadi tinggal Bapak Ibu sekalian mengaplikasinya seperti apa. Nah, nanti tutorialnya tadi yang Pak Alfi sudah sampaikan, itu sepertinya juga sudah dibagi cara masuk ke Webex free-nya seperti apa juga sudah. Jadi sebenarnya kalau kita tadi udah ya, ini itu balasan dari Zoom juga, mungkin Pak Iwan ya tadi juga sudah menyampaikan. Kalau yang versi ini, nah yang saya sampaikan itu setelah Zoom dikenalkan dulu ya oleh almarhum Pak Basman Tompo yang dari Makassar sama Ibu Umi yang dari Bogor itu, saya pernah coba. Beliau juga pernah mengatakan bahwa Zoom ini hanya bisa dipergunakan waktunya sekitar 45 sampai 60 menit, berarti kan 1 jam. Nah, saya coba untuk membuat schedule-nya, ya saya coba untuk membuat schedule-nya. Terus pada hari berikutnya saya tes bersama dua beliau yang tadi yang disebutkan namanya, ya itu pun juga ternyata bisa sampai 2 jam. Tidak tahu seperti apa. Saya juga pernah mencoba dengan Bapak Ketua IG Provinsi juga pernah. Sepertinya waktu itu kurang lebih 1 jam lebih ya, karena karena ada HP lemot jadi mati dengan sendirinya. Ya, jadi hampir 2 jam sih. Kalau sudah 1 jam lebih berarti kan sudah masuk ke area 2 jam itu. Pak Iwan maksudnya begitu ya. Dan mungkin mudah-mudahan kita ya, pertemuan seperti ini tidak ya sama-sama. Jadi pertemuan seperti ini tidak hanya ini, makanya Pak Alfi sudah membuatkan jadwal kita rolling terus ya. Mudah-mudahan kalau memang bukan di di kelasnya Ambon, mungkin kalau di kelasnya SBB atau kelasnya SBT Maluku Tengah, Maluku Tenggara dan Tual ya, mungkin kita bisa bergabung saja, tidak apa-apa Bapak Ibu. Setelah playernya dibagikan oleh Pak Alfi ya, mungkin kita langsung bergabung saja, tidak apa-apa, kan free, gratis kan, cuma kita bermodalkan internet saja. Kalau memang ada tetangga sebelah yang pasang wifi atau dalam rumah sendiri ada wifi-nya ya alhamdulillah, kan demikian Bapak Iwan ya. Ya mungkin itu Pak Alfi, silakan, atau Ibu Fit ya, silakan. Pak Iwan, terima kasih ya. Oke Pak Emang ya, Pak Emang. Oke, saya aktifkan mic. Pak Alfi tolong aktifkan mic Pak Eman. Pak Bas, silahkan Pak Mas. Oh iya, makasih Pak Alvin. Pak Emang, Pak Mas, ya. Iya, makasih Pak Alvin. Oh iya, Ibu oke. Fitria. Ya. Izin saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan penggunaan Webex. Ya, untuk kita ketahui sekalian, untuk teman-teman semua, Webex ini di tahun 2019, mungkin kita tambahkan untuk pertanyaan teman-teman. Di tahun 2019 itu partisipan 200 partisipan. Kemudian masa aktifnya 30 hari atau 1 bulan. Nah, alhamdulillah sekarang Webex yang terbaru di tahun 2020 itu partisipannya itu 100. Masa aktifnya itu selamanya. Kapanpun Bapak Ibu mau masuk, kapanpun nanti akan tetap terdaftar sebagai
pengguna akun Webex. Ya, itu di tahun 2020. Nah, ini mungkin satu gebrakan dari Webex, karena seperti apa yang dikatakan oleh Ketua Kota Ambon bahwa Webex sekarang juga digunakan oleh dinas Kementerian Pendidikan terkait dengan kelas pembelajaran. Jadi dia diberikan hak akses itu selamanya untuk di tahun 2020. Mungkin itu jadi bahan pengetahuan kita orang semua bahwa Webex di tahun 2020 ini penggunaannya selamanya dan partisipan itu 100. Mungkin itu dari saya. Untuk lebih jelasnya mungkin Pak Hardin buka di materi pendaftaran tadi. Coba di share screen pendaftarannya. Pak Hardin? Oke Pak, bisa ditunggu di sini. Oke, siap-siap. Di materi langkah ke-7 kalau nggak salah. Langkah ke-7 kan langkah ke-6 pendaftaran itu, Bang. Iya. Kalau pendaftaran itu sebenarnya cuma 5 langkah saja, Pak. Ya, ada saya keterangan di situ ada step 100 aja ya. Ya, yang terbaru itu 100 partisipan. Ya, buka pelan-pelan saja, Pak. Kalau pendaftaran, Pak. Ya, kalau pendaftaran sampai di sini, Pak. Iya, di situ. Di situ, Bang. Tadi di 4. Iya, itu UFIR Webex meeting playing game meeting with 100 partisipan. Nah, itu untuk yang terbaru 2020. Iya, itu di bawah itu. Jadi karena saya guru BK, saya bukan guru bahasa Inggris, mungkin teman-teman nanti artikan saja. Jadi jelas itu bahwa di situ ada 100 partisipan. Dan dipakai selamanya. Waktu tinggal ditentukan kapanpun kita mau meeting. Hari ini juga jam sekian, nanti jam 11 juga kita mau lanjut bisa dengan kode meeting yang sama gitu. Mungkin itu Pak dari saya Pak Sadin yang bisa saya tambahkan mungkin. Ya, makasih Pak Alvin, Ibu Fitria untuk waktunya. Oke, kasih Pak Bas. Ya, mungkin itu tambahan dari Pak Bas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Bas, terima kasih banyak ya untuk penjelasan lebih banyak lagi. Terima kasih. Ya, Pak Eman ya. Oke, silakan Pak Eman. Kebijakan protokol seluruh dunia, saya baru baca di akun utamanya Webex. Webex ini bisa tersedia selama masa pandemi corona di seluruh dunia, karena ini kebijakan Webex sendiri dia memfasilitasi pembelajaran dalam jaringan. Jadi sejak tanggal 1 kemarin ada pengumuman resmi di laman situs Webex, dia menggratiskan sementara ini untuk 14 hari ke depan, unlimited, jadi masih free ya. Saya tidak tahu setelah ini nanti bagaimana. Partisipannya bisa sampai 100. Jadi nanti kalau misalnya mau lihat jelasnya silakan masuk di halaman Webex, ada pengumuman. Syaratnya jumlah meeting memang tidak terbatas, bisa 100, bisa 200, bahkan lebih. Kapasitasnya memang 100 orang di setiap meeting, tetapi tidak ada limit atau durasi selama meeting. Jadi kalau Zoom itu dibatasi 40-45 menit, di Webex itu tidak dibatasi. Jadi limit durasinya panjang, ini cocok sekali. Tinggal mungkin di pihak Android atau siswa kita dilatih lagi bagaimana cara menginstal dan mengisi kode room dan password jika ada password ya. Satu hal yang
kelebihan Webex ini ada pengumuman resmi, saya baca langsung di lamannya bahwa dia menyiapkan 1 GB penyimpanan yang bisa kita pakai untuk merekam aktivitas. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Webex, kemudian bisa melakukan perekaman dan disimpan langsung di halaman Webex. Jadi kita tidak menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk merekam. Seperti saat ini kita sedang merekam tapi menggunakan aplikasi lain ya. Dan tentunya dia support untuk unlimited message, jadi dia kalau ada pesan apapun di dalamnya dia bebas ya. Kira-kira seperti itu kelebihan dari Webex. Jadi untuk sementara di masa-masa pandemi corona seluruh dunia dia membebaskan untuk menggunakannya tanpa putus, bisa digunakan selama-lamanya 24 jam. Setidaknya ini untuk pengumuman 14 hari ke depan. Kira-kira seperti itu untuk tambahannya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ada yang mau bertanya lagi? Saya rasa itu sudah bagus sekali ya. Sudah ada penjelasan juga tentang Webex ini oleh Pak Ketua. Ada lagi yang lain? Saya rasa sudah lengkap ya. Pak Alfi, ada materi lagi yang lain kah? Pak Rus? Oke, ini selamat datang ya Pak Kepsek SD87 yang sempat bergabung malam ini. Terima kasih Pak atas akun malam ini kita gunakan akun SD87 ya, karena akun IG yang satunya lagi jalan di kelas sebelah. Kita bisa lewat dari 40 menit tadi. Dan beliau memantau ya. Oke Bapak Ibu, malam ini sebenarnya materi kita itu ada 2. Yang satu penilaian, tapi sampai sore tadi laptopnya Pak Arus ya lagi gangguan dan materinya tidak sudah disiapkan tapi masih tersimpan di laptop. Ya, untuk mengisi sesi kedua, saya perkenalkan saja kepada Bapak Ibu pengguna Quizizz. Ada info menarik, ya. Siapa yang menggunakan Quizizz tadi atau dari kemarin itu agak berbeda dengan tampilan-tampilan Quizizz sebelumnya. Ya, Quizizz sudah di-upgrade, ya, Bapak Ibu. Di Quizizz sekarang Bapak Ibu tidak lagi bisa hanya sebatas pilihan ganda. Ya, di Quizizz sudah memberi fasilitas kepada kita untuk jawaban singkat dan esai. Ya, saya pikir ini praktis sekali yang kita tunggu-tunggu selama ini. Quizizz image-nya hanya sebatas pilihan ganda. Kali ini Quizizz Bapak Ibu bisa melakukannya dengan teknik-teknik yang tersedia. Yaitu informasi tentang Quizizz ya. Ada update-update terbaru dari aplikasi Quizizz, analisis hasilnya juga akurasi dari aplikasi yang lain. Kenapa saya lebih merekomendasikan Quizizz? Karena siswa lebih tertarik ya penginstalannya di handphone ketimbang aplikasi-aplikasi lain, terutama Bapak Ibu yang di jenjang SD dan SMP ya. Saya pernah mencoba Google Classroom, terus Google Form ya untuk penilaian di jenjang SD, ribetnya karena siswa kita paksakan untuk membuat akun. Siswa sekelas SD kita paksakan membuat akun Gmail ya, akun Gmail masing-masing. Nah, sehingga agak sulit juga. Kita juga harus sinkronkan dengan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Fit, Pak Al, Pak Har, dan semua teman-teman malam ini. Mungkin singkat saja juga Pak Har. Ini ke Pak Har ya, terkait dengan Webex tadi Pak. Jadi mungkin sama dengan Zoom. Lalu misalnya saya sebagai pembuat kelas Webex Pak, jadi yang tadi Bapak mungkin jelaskan itu kita masuk ke join untuk diundang tadi Pak. Nanti kita dibagi tadi itu kan link atau password misalnya.
Mungkin tadi beta minta sedikit saja kalau untuk ikut ke join, lalu kalau kita yang buat kelas Pak, biar nanti saya kotak-kotak sendiri, tapi mungkin Pak Har jelaskan sedikit saja. Oh, kalau join kan kita gabung, kalau mau buat kelas kemana tadi? Kita terlambat sedikit, maksudnya tidak fokus di itu tadi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Hardin? Ini sepertinya kita mau mengulang kembali ya. Tadi sudah dijelaskan dari awal. Minta waktunya Pak Hardi, kalau boleh silakan. Tadi waktu kita hanya 10 menit ya, Ibu Mina. Ya Bu Fit, kalau memang ini nanti ini sih. Pak Hardi. Saya rasa tadi udah jelas ya dari awal tuh Pak Ibu Mina. Ibu Mina baru masuk atau dari pertama? Dari tadi, tapi terima telepon Bu Fit, mohon maaf. Oh iya, sudah dijelaskan sangat detail ya dari awal. Nanti saya minta kesediaan Pak Hardi. Gimana Pak Hardi? Ya sepertinya saya langsung dengan Pak Alfi aja deh. Pak Alfi. Pak Din mau tambahkan, Pak Suhardin dari Mas Sohi. Pak Suhardin, silakan Pak Suhardin. Dari Mas Sohi, silakan. Ya. Pak Hardin, Pak Suhardin. Silakan Pak Suhardin. Halo, Pak Suhardin. Ini Pak Har ada apa? Ya, sepertinya sudah terputus juga ya. Pak Alfi, silakan Pak Alfi. Mike pada gangguan semua. Pak Suhardin. Mana ya pertanyaannya? Pertanyaannya Pak Al, kalau seperti di Zoom kan katong yang pembuat kelas itu yang gabung kan masuk join. Kalau yang buat kelas kan katong langsung masuk, misalnya ya host ke host, katong klik ke host. Nah ini maksudnya yang di Webex nih Pak, kalau beta yang pembuat kelas Webex-nya, beta klik ke mana? Kalau yang tadi Pak Har kasih penjelasan itu kan untuk yang ikut. Yang beta tanya ini, kalau misalnya beta yang pembuat kelas Webex-nya, itu beta klik ke mana tadi Pak? Tadi ya. Masa kan terputus di situ tadi. Mohon maaf Pak. Oh iya, tadi disampaikan Pak Suhardi bahwa pertama itu harus membuat akun dulu. Iya Pak. Bu Mina buat akun, siapkan emailnya sama password. Setelah itu setelah terdaftar, nanti ada notifikasi yang masuk ke email Ibu nanti, ya. Dan kita disuruh menunggu minimal 1 kali 24 jam. Jadi 1 hari nanti baru akun itu full bisa digunakan. Kalau misalnya mau coba-coba malam ini, silahkan diregistrasi dulu, ya, masuk ke website Webex yang disampaikan tadi oleh Pak Hardi ya. Nah, kemudian registrasi dengan akun email sambil mengecek kotak masuk di email ya. Nanti ada beberapa kali notifikasi masuk. Ada linknya itu, diklik di kotak masuk di email untuk mengaktifkan akun Ibu nanti. Ya, jadi agak berbeda dengan Zoom. Kalau Zoom Bapak Ibu hari ini registrasi, hari ini bisa gunakan. Iya. Ya, jadi kalau di Webex ya kita harus menunggu minimal 1 kali 24 jam. Ya, Hardi. Makasih Pak Al.
Hari tadi ternyata mic-nya mati ya. Ya, terima kasih. Pak Alfi masih lanjut. Silakan Pak. Diperkuat. Herdi. Herdi. Ya, Pak Herdi. Ya, halo. Sudah masuk lagi ya. Ya, Ibu Fit dengar suara saya kah? Ya. Dengar. Tadi Ibu Mina terputus tadi. Jadi apakah ini Ibu Mina. Perbedaannya? Ya. Silakan. Sebenarnya yang sudah dikatakan dari awal tadi itu hampir sama, ya, serupa tapi tak mirip. Ya, jadi ini juga ada, ini saya sudah buka ya, Ibu. Caranya juga sama dengan ini Zoom ya. Ini ada host, ada join, ada sign in, ya. Kalau yang start for free ini adalah untuk uji coba, ya. Ini untuk uji coba. Jadi sama kan, sama 3 kriterianya ini kan ada di Zoom, ada di Webex juga. Jadi demikian ini. Ikuti langkah-langkahnya saja, tidak apa-apa seperti apa yang dikatakan oleh Pak tadi. Semakin penasaran, semakin kita tidak tidur, Ibu. Iya, Pak. Semakin ingin mencoba. Iya, terima kasih. Sangat penasaran ya. Sebentar boleh dicoba Ibu. Sangat Bu Fit. Ya, terima kasih Bu Mina. Iya Bu Fit. Ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Ya. Bagaimana? Ada lagi yang lain? Pak Mirun ya? Pak Soehardin dari Masawi? Pak Amir dulu, Pak Amir Wabula, Pak Amiron. Pak Amiron. Pak Amiron Wabula, silakan. Pak Miron. Miron. Pak Miron Wabula. Masuk sendal, nak. Sepertinya jaringan ya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu coba dimanfaatkan fasilitas gratis dari Webex selama kondisi emergensi saat ini ya. Yang disampaikan oleh Pak Odi tadi bahwa Webex ada fasilitas gratisnya selama kita belajar dan mengajar dari rumah. Ya, coba dicoba-coba dulu dan barangkali bisa memandu anak-anak belajar dari rumah via Webex ya, di samping Zoom. Dan kadang kendalanya gini Bapak Ibu, kendalanya yang sering kita dapatkan, semakin banyak aplikasi yang kita sampaikan atau kita ajak siswa kita menginstal di handphone mereka, dan semakin banyak keluhan-keluhan ya. Ini mau aplikasi mana yang betul gitu. Kemarin Zoom, sekarang Webex lagi gitu. Ya, ini Bapak dan Ibu guru ini sudah konsisten. Betul, Pak Alfi, betul. Bapak Ibu coba dulu di komunitas-komunitas. Ini hikmah yang bisa kita ambil dengan adanya wabah COVID-19 ini ya. Artinya kita bisa lebih belajar banyak lagi aplikasi-aplikasi Vicon atau pembelajaran daring. Ya. Seperti itu Bu Fit. Iya, terima kasih Pak Alfi. Pak Din, mantap ya. Mungkin yang lain. Mari kita sama-sama mencoba ya. Ada lagi yang lain? Ada menambahkan. Makin bertanya, banyak bertanya, semakin penasaran. Ingin mencoba. Arno loh ini pakar ini, Pak Arno. Iya, itu beliau sama dengan Pak Alfi itu Bu Fit. Iya, benar. Saya kenal beliau, sangat baik sekali. Bu Brian Sohilait, silakan Bu. Bu Brian, oke Bu Brian. Ada yang mau ditanyakan, Bu Brian? Tidak ada, Fit. Tidak ada yang ya. Ada Bu Fit. Ini dengan Yudi. Ya, silakan. Mungkin ada yang sudah mempraktekkan. Tidak. Ya, tidak ada. Oh, tidak ada ya? Ya, tidak. Sebentar,
sebentar dicoba ya, Ibu Brian ya. Ya, sangat mudah kok kalau ikuti apa yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hardi, ya, sudah sangat jelas ya saya berpikir. Ada lagi yang lain ya Pak Ipin, ada banyak nih yang masih live. Ibu Lina selamat mungkin. Ibu Lina, ada Ibu Bulan, Ibu Bapak Ketua IGSBB. Lina silakan. Ada lagi? Bu Lina selamat. Bu Tika Bantam. Ya, Ibu Tika. Silakan Ibu Tika. Diaktifkan mic-nya, Bu. Diaktifkan mic, Bu Tika. Ibu Tika, diaktifkan mic-nya di situ, Bu. Di HP. Ya, silakan Bu Tika. Bu Tika. Oh ya, udah ini lagi Bu. Sepertinya tidak ini. Ya. Tidak ada lagi. Seperti tidak ada lagi Pak Al. Ya, kita tutup aja kalau tidak ada. Ya mungkin sebelum ditutup saya ingin mengucapkan terima kasih ke Pak Bucewatimina yang sudah memfasilitasi roomnya dulu Pak Alfi. Oh iya. Bapak Ibu perlu kami informasikan bahwa malam ini kita ada jalan 2 kelas ya dengan teman-teman yang lain yang bertugas di kelas lain, dan karena kita bermitra dengan SD Negeri 87, ucapan terima kasih buat Pak Kepsek ya. Ada yang mau disampaikan Pak? Iya, kasih Pak kesempatan buat Pak Kepsek bicara dulu. Silakan Pak Kepsek 87. Ini kita menggunakan akun SD 87 ya. Aktifkan mic-nya Pak. Mic-nya tidak aktif Pak. Yeah, okay. Okay, I would like to thank for all come to join us tonight, and I hope that this program it will be more continued, more really for all people, especially for students. Saya berharap kegiatan malam ini lebih terus ditingkatkan untuk kepentingan kita bersama, dan harapan mudah-mudahan seluruh Bapak Ibu kepala sekolah bisa memberikan dukungan, memberikan fasilitas apa yang memang Bapak Ibu butuhkan sepanjang dukungan. Karena memang program ini sangat bagus dengan kondisi, dan beta juga kepada IG Kota Ambon maupun provinsi, karena bermitra dengan S87 sudah mulai dari tahun 87, dan seluruh kegiatannya diarahkan ke sana berdasarkan visi dan misi daripada S87 itu sendiri. Beta juga menyadari bahwa akan sangat bermanfaat pada saat kondisi seperti ini. Demikian sekali lagi beta juga berkali-kali di Facebook, di media sosial terbuka seperti Facebook, kita ucapkan terima kasih tanpa ragu-ragu kepada seluruh jajaran IG Kota Ambon maupun provinsi atas program-program inovasi pendidikannya dan membumi sekarang ini. Dan demikian Bapak Ibu tolong dimanfaatkan. Beta juga sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, bahkan media ini beta juga sudah sebarluaskan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, dan beta lempar ke wacana. Beta mohon, beta bukan pendaftaran, ada beberapa sekolah yang bisa katong bisa lakukan ujian daring ini secara dengan menggunakan fasilitas yang ada. Kebetulan ada sedikit dasar hukum yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Memang ini bukan unsur paksa, bukan dipaksa ya, tapi paling tidak kita sudah buka wacana itu, gulirkan wacana itu, saya belum mendapat tanggapan. Mudah-mudahan ke depan lebih baik dan lebih, memang beta baru mengikuti ini, kalau memang Zoom beta sering ikuti dan sebagainya, tapi
malam ini beta juga agak terlambat, mohon maaf. Lalu tapi nanti beta akan lebih dalami lagi sehingga mungkin lebih tahu secara eksplisit tentang bagaimana menggunakan media ini. Demikian, terima kasih. Selamat malam Pak Al dan seluruh teman-teman, Bapak Ibu yang bergabung malam ini. Selamat beruntung dan terus semoga Bapak Ibu selalu enjoy dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Sekolah SD 87 Pak Watimena. Oke Pak, sepertinya ditutup saja ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Saya berpikir sudah sangat simpel dan sangat praktis. Kita tinggal mencoba saja bagaimana cara penggunaan Webex tadi. Pak Ardi, terima kasih banyak Pak Ardi. Sampai ketemu lagi di sama-sama Ibu Fit, sampai ketemu teman-teman yang lain. Mudah-mudahan besok bergabung dengan kita. Boleh bergabung kembali. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua, Pak Ode, Pak Yadi, Pak Alfi sebagai host. Thank you so much. Oke, Pak Alfi. Ya, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dan juga Pak Hardi atas materi yang disampaikan ya. Semoga berkah untuk kita semua dan untuk Ambon dan Maluku yang lebih baik. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi kami informasikan jadwal kita besok dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Seram bagian Barat dengan 2 materi. Sebenarnya kita malam ini juga 2 materi, tapi yang satu terkendala ya karena laptop bermasalah, dan kita akan alihkan besok dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Seram bagian Barat, dan dikabarkan Pak Kadisnya juga akan bergabung besok ya dengan para guru dari Kabupaten Seram bagian Barat. Dan kami tidak menutup, silahkan Bapak Ibu yang dari Kota Ambon ataupun dari Seram bagian Timur, ini beberapa orang bergabung, mau bergabung besok malam juga boleh. Flyer, link ID meeting sama password sudah kami bagikan di media-media sosial. Kita masih menggunakan ID meeting yang sama dan password yang sama. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.